Baik, teman-teman, ini adalah rencana pembelajaran tugas akhir ya, periode 2025 ganjil, yang insya Allah nanti akan kita sepakati dan menjadi acuan saya dan teman-teman juga selama mengikuti mata kuliah TA ini. Ya. Oke. Nah, ini ya profil saya. Jadi untuk yang baru join, jadi nama saya Nurul Janah gitu. Boleh dipanggil Bu Nurul, Bu Janah atau Bu Enji, silahkan saja ya. Jadi mau kalian japri ya di Telegram atau di WhatsApp, monggo saja ya. Oke, nah teman-teman, kenapa sih harus mengikuti kelas TA, gitu kan? Jadi untuk kelas TA ini atau teman-teman skripsinya itu adalah sebutannya kalau di NF itu TA ya, tugas akhir. Itu karya ilmiah yang harus disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Ya, jadi tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan suatu program studi. Jadi teman-teman mau kuliah dimanapun pasti lulusnya adalah mengerjakan TA, skripsi, penelitian, baik nanti yang produknya adalah prototype, website, ataupun apa namanya naskah ya, naskah skripsi, publikasi. Nah, semua itu harus ada hasilnya, gitu. Nah, di sini teman-teman yang harus dipahami oleh teman-teman semua adalah bahwa tugas akhir dalam pengerjaannya teman-teman nggak berjalan sendiri, tetapi berjalan di bawah pengawasan dan pengarahan dosen pembimbing. Sehingga bisa disimpulkan, ketika teman-teman masuk pada pengerjaan progres tugas akhir ini, teman-teman harus didampingin oleh dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing TA. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing masing-masing? Ada yang belum dapat, silakan bisa raise hand. Ya, Hanif. Hanif belum dapat apa namanya? Sudah, Bu. Oh, oke. Yang sudah semester lalu, oke ya. Yang belum dapat dosen pembimbing. Bentar, siapa ini? Ahmad Faisal? Iya, Miss. Karena Ya, saya baru ambil di semester ini. gimana Faisal? Sorry, Baru ambil semester ini. baru ambil semester ini. Kamu semester berapa sekarang? 7. 7. Berarti kamu ambil Medpen sama TA? Iya. Oh, keren. Oke deh. Nah, yang lain Giatsu, Baru ngambil juga Bu semester ini. kamu semester 7. Eh, 11 kayaknya. Berapa? Angkatan Oh, 2020. oke. Berarti kamu harus lulus nih ya. Heeh. Heeh. Giatsu, kamu belum ada dosen pembimbing TA. Ya Bu, belum. Kenapa ya? Baru ngambil TA-nya. Oh, sebelum-sebelumnya ini cuti. Sebelum-sebelumnya ngulang mata kuliah yang kurang. Oh, kamu kelas weekend? Bukan. Bukan. Oh, ya oke. Oke deh. Tapi sudah punya topik, Giatsu. Kayaknya sudah. Kok kayaknya? Masih Ya, itu ragu-ragu. ya oke. Ngambil topiknya. Heeh, karena nanti kita ngobrolin topik ya, topik TA. Apa namanya? Kalau sudah masuk kelas TA berarti harus sudah punya topik gitu, topik Hmm. atau judul. Dan lebih bagus kalau misalnya teman-teman itu sudah ada dosen eh, apa ya? Calon gitu kan, calon yang ditarget untuk menjadi dosen pembimbing. Jadi kalian sudah mulai pendekatan nih gitu ke dosen pembimbingnya masing-masing. Apakah saya bisa melakukan penelitian ini? Menurut Bapak gimana? Bersedia nggak kalau saya menjadi anak bimbingan Bapak? Nah, seperti itu ya, Jatsul ya. Ya Bu. Oke.
Oke. Nah, siapa lagi nih? Al-Hafiz? Iya, Bu. Ya, kamu baru ngambil TA? Iya, saya baru ngambil TA. Semester berapa? Saya baru ngambil TA, Bu. Sebelumnya saya semester 11. Oh, sama kayak Giatsul ya? Iya. Kamu satu teman main sama Giatsul. Bukan, Bu. Saya teman mainnya si Wahyu Adi, Bu. Terus si Wahyunya udah lulus? Dia masih dia ngulang matkul TA juga sih. Oh, oke. Berarti baru ini ya, ambil itu ya, kelas TA. Kamu udah ada topik? Sudah ada, Bu. Sudah ya. Oke. Tapi Calon saya dosen ingin tanya pembimbingnya lagi. juga? Oh, dosen pembimbingnya belum sih, Bu. Belum. Oke. Nggak apa-apa. Nanti apa namanya, sembari mulai pendekatan gitu ya ke dosen-dosen yang kira-kira mau kamu tuju. Nah. Kemudian ada Aditya Fajar. Iya, Bu. Ya, kamu baru ambil semester ini kah? Iya, Bu. Semester berapa? 9, Bu. 9. Oh, tapi sudah punya topik? Baru rencananya ada sih, baru rencananya ada. Itu judulnya belum nemu aja. Topiknya apa? Belum nemu, Bu. Cuman rencananya mah udah ada gitu. Rencananya apa? Pakai Streamlit gitu, Bu. Di mana tuh? Objeknya di mana? Kayak apa ya? Lokasinya? Lokasi penelitiannya? Itu kan. Belum tahu. Belum kebayang. Belum tahu, Bu. Ya, Iya, Bu. Oke. Nanti kita discuss lebih banyak ya. Terus siapa lagi ya? Al-Hafiz sudah. Al-Hafiz tadi sudah ya? Udah saya tanyain ya? Sudah, Bu. Kalau Bertanya, Bu. Izin bertanya boleh nggak, Bu? Oh iya, boleh. Kan jadi saya ini ngambil capstone project sama MedPen ya. Nah, kalau kemarin pas seminarnya si Bu Tiffany kan saling apa korelasi ya, Bu ya, antara capstone project, MedPen dan TA ya. Jadi kan kalau capstone project itu dapat proyek, terus milih dosennya siapa, terus ada apa namanya? Project-projectnya nanti dijadiin penelitian, terus jadiin TA ya kan, Bu. Ya, Kalau terus? misalkan ini kan misalnya saya udah ada topik sendiri nih, misal Bu. Ini apakah bisa jadi beda sendiri capstone project ya TA gitu, Bu? Oke. Kalau menurut saya sih masih bisa ya, Hafiz, gitu. Asal semuanya itu bisa dilakukan secara tanggung jawab gitu. Jadi tugas akhirnya selesai, capstone project-nya juga selesai. Pokoknya kamu pintar-pintar manajemen waktu gitu. Oh, baik, Bu. Kenapa kok disamakan? Itu untuk memudahkan teman-teman. Kamu semester 7 ya, Hafiz ya? Aku semester 11, Bu. Oh, 11. Oh, Iya. sorry. Kamu Iya. berarti ikut itu kurikulum baru, ya? Enggak sih, Bu. Jadi tinggal nambah matkul aja sebenarnya, Bu. Jadi kayak matkul saya tuh ya tinggal berapa SKS lagi gitu, Bu. Lebih ngambil capstone project ini, Bu, sama si MedPen. Jadi kalau aturan yang baru sekarang, kurikulum 2025 ya, bilangnya gitu. Jadi teman-teman itu harus mengambil MedPen. MedPen itu untuk apa ya? Ngebimbing kalian menyusun menyusun TA bab 1 sampai 3. Luarannya adalah proposal. Gitu, Hafiz. Tapi kalau di TA ini nanti adalah ngebimbing kalian untuk menyusun bab 4 dan 5. Ya, jadi teman-teman juga tolong diperhatikan ya. Jadi kenapa kok ada MedPen, kemudian ada kelas TA. MedPen itu untuk ngebimbing kalian untuk menyusun bab 1 sampai 3 atau proposal TA. Yang harapannya adalah di semester depan kalian itu mengambil mata kuliah TA untuk melanjutkan penulisan bab 4 dan 5. Gitu. Jadi kita beda luaran tapi masih tetap berkesinambungan ya.
Jadi kalau misalnya Bu, saya ngambil TA, ngambil Medpen, kemudian capstone project gimana? Ya semuanya diselaraskan begitu. Mungkin di capstone project sudah ada lokasinya ya, objeknya. Jadi istilahnya adalah memudahkan kalian untuk kira-kira saya mau mengambil penelitian itu di mana gitu. Nah, di Medpen fokus untuk menyusun bab 1 sampai 3. Nah, di TA-nya di menyusun bab 4 5. Bu, kalau misalnya saya ambil Medpen sama TA jadi gimana dong gitu. Ya berarti kalian mau nggak mau kalau apa namanya harus lulus semester ini ya. Jadi bab 1 sampai 3-nya dikebut duluan gitu. Caranya gimana? Ya harus diskus dengan dosen pembimbing yang lebih intens ya untuk ngejar bab 1 sampai bab 3, kemudian nanti bab 4 dan 5 dalam satu semester ini. Nanti ada jadwalnya sendiri teman-teman, kapan dibuka apa namanya waktu untuk pendaftaran ujian proposal, ujian hasil, dan sidang akhir. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Sedikit sih Bu, nangkap sedikit Bu. Oke, sembari jalan ya. Iya Bu. Oke, ada pertanyaan? Udah cukup Bu mungkin. Cukup. Ya, oke. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Saya Bu mau nanya, Hmm. kalau Ya, silakan. ini Bu, sebelumnya kan saya udah pernah ngambil TA, tapi nggak saya lanjut Bu. Jadi dulu tuh sempat ada dospem saya itu Bu Pudi. Terus sekarang pas saya cek lagi, saya nggak ada dospemnya lagi. Itu gimana Bu? Di mute itu Bu, maaf. Oh. Oke. Untuk masalah dosen pembimbing sebenarnya saya belum tahu ya alurnya. Tapi kalau misalnya kamu Tama udah ada dosen pembimbing, itu kan Bu Pudi ya sebelumnya ya. Iya Bu, sebelumnya Bu Pudi. Eh, kalau nggak ada perubahan sih masih tetap Bu Pudi sih. Harusnya ya. Tapi saya cek di Siska, sekarang udah nggak ada, saya nggak ada dospemnya Bu. Dikosongin ya. Coba nanti saya Iya. tanyakan di Prodi ya. Oke siap. Bu, Terus tolong nanti di reminder aja ya di grup atau by Japri boleh ya. oke. Oke. Mm. Ibu kan saya juga mau nanya lagi Bu. Hmm. Kan saya udah semester 11. Hmm. Terus sebelumnya kan katanya TA itu bisa pakai judul dari sendiri gitu, dari pribadi, maksudnya ngajuin judulnya. Tapi Hmm. sekarang katanya harus ngikut dosen. Jadi judul TA-nya disesuaikan apa yang ada di dosen itu. Itu gimana itu Bu, maksudnya Bu? Oke, iya masuknya adalah ke kurikulum 2025 ya, karena memang program kita di NF itu ada dua sih, ada dua apa namanya luaran ya, bahwa itu publikasi berdampak dan TA berdampak gitu. Jadi maksudnya ada dua kan. Nah, itu topiknya dari mana, Bu? Itu sebenarnya nanti dosen yang mengajukan topik, kemudian kira-kira kalian itu mau atau apa ya, interest dengan topik yang mana, itu bisa dipilih. Begitu. Berarti kita bisa ngajuin topik sendiri, masih bisa tuh ya? Apa harus ikut dosen tetap? Coba saya tanyakan ya, karena kalau dari informasi tadi ya, yang saya diskusikan dengan Bu Misna ya. Jadi sorry ya teman-teman, saya kalau tadi diskusi dengan Bu Misna, yang notabene adalah Kaprodi SI, menyatakan bahwa ini itu kurikulum 2025 dan di apa namanya diaplikasikan gitu kan, dikhususkan untuk mulai semester 7 yang memang awal banget belum memiliki topik gitu. Ya, tapi kalau yang sudah semester berapa nih ya? 8 9 ya, 9 atau pokoknya yang kemarin melanjutkan topik yang kemarin itu masih diperbolehkan gitu. Ya, tapi kalau yang pure baru itu kayaknya mengikuti ini deh,
penelitiannya dosen. Ya, jadi topik-topik yang ditawarkan dosen. Gitu. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Tapi kamu belum punya topik ya? Dulu sempat ngajuin nih Bu, terus ditolak sama Bu Pudi. Kata Bu Pudi ini topiknya kegampangan, makanya saya nggak lanjut TA. Oh, gitu. Ya. Eh, gimana ya? Coba deh nanti ya, saya konfirmasikan sama Bu Tiffany dulu ya, kalau aturan di TI gimana, begitu ya. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman. Saya baca chat di itu dulu ya. Bu, kalau baru ambil mata kuliah TA, gimana Bu? Apakah bisa mengikuti? Iya, bisa mengikuti ya. Sebentar. Oh, ada yang ganti dospem ya? Oke, nggak apa-apa ya kalau ganti dospem, jadi langsung ke prodi aja. Oke, Bu, apakah perlu konfirmasi ke dosen pembimbing sebelumnya, Bu, bahwa saya masih lanjut di semester ini? Untuk yang lanjut, jadi dilanjutkan untuk diskusi dengan dosen masing-masing ya, gitu. Untuk apa ya, mengingatkan lagi ke dosen pembimbing masing-masing bahwa saya punya penelitian ini, begitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang Bu, saya sudah proposal, saya mau mengerjakan bab 4 dan 5. Jadi segera menghubungi dosen pembimbing masing-masing. Ya. Kalau Bu, saya belum dapat dospem, ditunggu dulu ya. Bu, saya belum punya topik, ya ditunggu dulu. Gitu. Kalau misalnya Bu, saya mau ganti dospem, ya udah langsung ke prodi. Ya. Terus ada pertanyaan, Bu, untuk yang mengulang mata kuliah, apakah di Siska harus unggah ulang ya, Bu, proposalnya? Ini lihat dulu ya, apakah kamu mau ikut ujian proposal lagi atau enggak? Apakah langsung mengikuti ujian hasil? Ya. Oke, Bu, untuk peluang ujian kan ada 2. Apakah bisa ikut Samhas di yang pertama? Oke, nanti kita bahas. Ibu yang sudah pernah sempro dan sedang revisian naskah untuk sidang akhir, berarti bisa sambil para revisian sambil ngikutin kelas ini ya, Bu? Iya, betul. Ya, Bu, nilai saya masih belum KKM, jadi bagaimana? Gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Oke. Oke, ya. Bu, kalau misalnya sudah punya topik, gimana nih? Bu, kalau misalnya sudah punya topik dan tempat penelitian, berarti ajuin judul dan dospemnya bagaimana, Bu? Nah, ini Khalid ya. Jadi, kita belum tahu, saya khususnya belum tahu bagaimana mekanisme kalau yang sudah punya judul, gitu ya. Karena kan sekarang Bu Tiffany sudah mengarahkan bahwa teman-teman mengikuti judul yang diberikan dosen, gitu ya. Jadi saran saya sih silakan aja ini judul ini dikip dulu ya, tetap disiapkan. Tapi nanti dilihat lagi di Juwita ya, apakah ada topik-topik yang sesuai sama minat kamu. Kalau misalnya sesuai ya udah diajuin saja. Ya. Kecuali Khalid ini sudah mengerjakan proposal, sudah punya dosen pembimbing di sebelumnya, ya. Jadi itu tinggal melanjutkan. Oke, Bu, kalau belum pernah ambil TA sama sekali dan belum mendapatkan dosen pembimbing, bagaimana, Bu? Gitu. Nah, ditunggu aja ya informasinya di Juwita. Ya, tapi tetap teman-teman bisa menuliskan misalnya nih jaga-jaga judul ya atau topik. Jadi sekiranya nanti dosen itu saya membuka
penelitian dengan topik A, B, C, D. Nah, salah satunya misalnya sesuai sama minat kalian. Nah, itu silakan didaftar ya. Oke, untuk login Juwita nanti saya informasikan ya, karena ini saya belum diskusi sama Bu Tiffany gitu. Atau teman-teman sudah dapat informasi tentang Juwita? Saya dapatnya dari ini Bu, apa namanya yang ikut Capstone Project Bu. Oh ya, oke. Nah, karena kalau di dosen, Juwitanya dosen itu adalah dosen diwajibkan untuk menuliskan topik gitu, topik masing-masing yang nanti bisa dipilih oleh mahasiswa. Ya, tapi berarti mahasiswa belum apa namanya disosialisasikan lebih jauh. Ya, insya Allah nanti akan saya update deh informasinya ya. Baik Oke, Bu. ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, bentar. Ada yang udah ujian proposal, udah ada nilai, namun saya belum melakukan revisi ke dospem dan dosen penguji. Apakah harus ikut ujian proposal lagi ya Bu, atau melanjutkan? Kalau nilainya sudah KKM bisa lanjut aja sih. Ya, KKM itu berapa? 70 gitu. Jadi bisa melanjutkan lagi. Bu, revisinya gimana? Ya udah didiskusikan, dikomunikasikan dengan dosen pembimbing, ya. Oke, mata kuliah ini ya, capaian pembelajarannya adalah tujuannya memenuhi kewajiban menjalankan mata kuliah yang berlaku di STT Terpadu Nurul Fikri, dan tugas akhir itu sebagai bukti aktualisasi kemampuan mahasiswa yang diperoleh dari lingkungan kampus pada masyarakat guna membantu memecahkan permasalahan mereka. Nah, di sini karena tujuannya adalah ya aktualisasi kemampuan mahasiswa nih, bagaimana kontribusi teman-teman kepada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan ya yang terjadi di masyarakat. Nah, memang idealnya adalah ketika kalian memilih penelitian itu harus ada objeknya. Kalian mau melakukan penelitian ini tuh di mana? Ada masalah apa di masyarakat tersebut? Ya, jadi kalian bisa lihat ada masalah apa di lingkungan tersebut. Kira-kira saya bisa berkontribusi apa ya dalam ranah TI gitu. Jadi nggak nyari-nyari ya, maksudnya di sini nggak ada masalah, tapi kalian cari-cari masalah, pokoknya ada masalah ini ya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kemudian capaiannya, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk karya ilmiah. Ya, jadi tahapan penulisan teman-teman itu harus dilakukan secara mandiri, nggak boleh joki, nggak boleh bantuan AI. Kemudian teman-teman harus paham kenapa saya melakukan penelitian ini. Sekalipun teman-teman itu memilih topik, ya, mengikuti topik yang diberikan oleh dosen pembimbing, gitu. Jadi teman-teman harus memahami maksud dosen itu melakukan penelitian ini kenapa, ada apa, di mana, ya. Jadi ada masalah apa di tempat tersebut, gitu. Kemudian apa namanya dan terukur, ya. Jadi teman-teman memang di setiap tahapannya, misalnya penyusunan bab 1 harus ada latar belakangnya. Latar belakang itu isinya apa saja, rumusan masalah isinya apa saja, kemudian manfaat, tujuan. Nah, bab 2 isinya apa saja. Nah, itu semuanya itu ada poin-poin yang harus dipenuhi, ya. Kemudian mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik. Bagaimana teman-teman melakukan penelitian ini? Ya, kenapa? Kemudian harus diukur menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa, dan disajikan dalam bahasa-bahasa yang saintifik. Gitu. Jadi bukan bahasa-bahasa non formal ya, tapi
karena kalian melakukan penelitian, jadi bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Ya, jadi ini yang perlu teman-teman capai begitu. Bu, saya nggak biasa untuk menulis gitu kan. Orang IT biasanya gitu ya. Saya nggak begitu pintar untuk menulis. Kalau coding boleh. Oke, saya bisa. Mau nggak mau kalian harus melakukan ini gitu. Kalau ngoding mulu ya TA-nya nggak bakalan selesai. Kalau misalnya teman-teman ngambil topik tentang apa yang namanya non coding ya, Bu saya bisa nyusunnya tapi saya nggak tahu harus penelitian apa, itu juga nggak jalan ya. Jadi di sini memang butuh apa ya, waktu khusus bagaimana teman-teman melihat ada fenomena apa, ada masalah apa di lingkungan yang kemudian kira-kira ini bisa diselesaikan dengan teori apa, hal apa yang pernah saya pelajarin di bangku kuliah gitu ya. Dosen ini pengennya penelitian ini kemana, arahnya kemana. Nah itu harus teman-teman banyak diskusikan dengan dosen pembimbing. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Cukup? Atau masih ada yang bingung? Silakan. Oke, nanti ya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan aja disampaikan. Oke, next. Pelaksanaan pembelajaran ya teman-teman. Jadi untuk sesi pembelajaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan media Zoom. Jadwal perkuliahannya di tiap hari Selasa jam 6:30 sampai jam 9. Ya, ini gimana ya? Atau waktunya diganti ke jam 7 atau prefernya di jam 6:30? Bisa disepakatin teman-teman? Mulainya jam 7 boleh, Bu. 6:30. Hah? Kalau jam 7 boleh. Jam 7 aja sih, Bu. Jam 7? Heeh. Oke, jam 7. Tapi saya mungkin nggak mundur ya waktunya. Maksudnya paling maksimal jam 9 kita selesai gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, Ibu. Soalnya Gimana? Nggak apa-apa? Heeh. takut yang lain yang pada kerja belum pada sampai rumah gitu, Ibu. Kalau misalkan jam 6:30. Saya tadi baru lihat kalau ini adalah 3 SKS gitu kan. 3 SKS yang artinya ya 2 jam setengah gitu. Tapi kalau misalnya idealnya kan harusnya jam 7 terus sampai 9:30 ya. Tapi kalau 9:30 saya yang kemalaman gitu ya. Jadi mungkin kita jam 7, tapi kita sepakatin maksimal banget selesai jam 9 aja ya. Next-nya mungkin kita bisa diskusikan by group atau by japri. Gitu ya. Bisa disepakati ya teman-teman? Bisa, Ibu. Ya, Bisa. oke. Ini ya. Jadi kita mulai di hari Selasa jam 7. Oke, kemudian pelaksanaan ujian sidang teman-teman ini masih seperti yang dilakukan sebelumnya, bahwa ada ujian proposal TA ya, mengumpulkan naskah TA bab 1 sampai bab 3 gitu. Kemudian ada ujian hasil mengumpulkan bab 1 sampai bab 5 ya, dan ujian sidang akhir presentasi TA di depan penguji dan dosen pembimbing. Nah, untuk ujian proposal TA dan hasil itu berupa naskah ya. Jadi kan di sini udah dijelaskan ya bahwa mengumpulkan naskah. Jadi naskahnya saja yang dikumpulkan. Kalau sidang akhir ini presentasi TA. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Cukup jelas ya? Ya, Ibu. Oke. Nah, Bu, apakah ada syarat untuk mengikuti ujian proposal TA? Iya. Yang pasti adalah menyelesaikan bab TA, TA ya, bab 1 sampai 3 atau proposal. Nah, ujian proposal ini dapat dilakukan jika mahasiswa sudah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 3 kali. Ya, jadi tolong setiap teman-teman habis diskusi tulis ya di logbooknya di Siska bahwa kalian sudah melakukan bimbingan. Nah, itu nanti di approve oleh dosen pembimbing. Kalau sudah 3 kali baru kalian boleh ikut ujian proposal. Gitu. Nah, sama ujian hasil ini juga paling enggak
kalian sudah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 6 kali. Ya, kalau sudah 6 gimana, Bu? Insya Allah sudah bisa ujian hasil dan ujian TA. Tapi di ujian TA ini syaratnya adalah dapat dilakukan jika mahasiswa telah mengikuti perkuliahan kelas TA ya, atau kelas ini minimal 10 kali pertemuan. Gitu. Nah, di kelas saya teman-teman cukup fleksibel ya. Saya sih nggak mau kalau nanti di akhir ada yang ngechat tiba-tiba, Bu, apa namanya, saya kehadirannya kurang dari 10 dan bla 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 dan bla 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 gitu ya. Jadi silakan kalau kalian nggak bisa hadir, bisa izin di hari itu ya. Kalau misalnya teman-teman, Bu, saya maaf saya nggak bisa hadir karena saya masih di perjalanan. Bu, maaf saya nggak bisa hadir karena saya masih ada tugas yang lainnya. Nah itu lebih baik begitu ya daripada kalian harus bohong. Saya ikut kok, Bu, saya ikut. Nah tapi di apa namanya arsip saya nggak ada nama kalian gitu kan ya. Jadi saya tetap berpedoman pada arsip saya. Jadi saya nggak bisa ngebantu teman-teman. Nah mending teman-teman kalau misalnya memang oh Bu saya masih di perjalanan, ya udah bilang aja Bu maaf saya masih di perjalanan, saya nggak sempat ikut atau dan lain-lain ya. Jadi silahkan karena banyak kasus adalah mau sidang akhir banyak yang ngejapri, Bu, tolong dong, gitu ya. Padahal di awal perkuliahan sudah saya jelaskan. Kalau nggak bisa ikut, silahkan izin saja. Saya tidak akan mempersulit teman-teman, tapi tolong nanti di akhir jangan mempersulit saya. Ya, untuk membuka Siska lagi harus apa namanya merevisi kehadiran kalian lagi gitu ya. Jadi itu yang suka saya diskusikan dengan Bu Tiffany. Saya nggak ada toleransi Bu kalau mahasiswa itu nggak sampai 10 kali ya nggak saya tulis kecuali dia izin. Ya, teman-teman jadi tolong itu dipahami dan kita saling kerjasama ya. Saya nggak mau teman-teman di akhir itu tidak bisa ujian sidang akhir karena presensi ya. Jadi tolong nanti teman-teman, Bu saya nggak bisa ikut, ya udah bilang aja, saya masih ada di perjalanan, saya masih ada kerjaan, saya masih ada kegiatan yang harus dilakukan, ya udah ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, next. Ini kalender akademik tahun ajaran 2025-2026 semester ganjil ya. Insya Allah teman-teman juga sudah punya dan sudah tahu gitu. Nah, di sini teman-teman kita tanggal berapa ya nih ya? Tanggal 23 ya. 23 ini adalah kuliah perdana pekan ke-1 sampai ke-7 itu nanti di 8 November. Tapi menurut kalender ini kita itu ada bentar. 29 September sampai 4 Oktober ini sosialisasi topik tugas akhir ya teman-teman. Oh, pantesan. Ya. Jadi insya Allah tanggal 26 ini 26 September itu waktu maksimal untuk dosen mengumpulkan topik TA yang nanti akan ditawarkan ke teman-teman. Sosialisasinya kapan, Bu? Di tanggal 29 ya sampai 4 Oktober atau di minggu depan. Jadi teman-teman diharapkan minggu depan itu sudah punya topik ya. Topik TA masing-masing. Ya. Oke. Kemudian nanti di 15 Oktober ini pengumuman dosen pembimbing tugas akhir. Ya, di tanggal 15. Jadi kalian di tanggal 29 ini sosialisasi, mungkin juga sembari mengumpulkan apa namanya minat gitu ya. Mungkin di sini ada harus login ke Juwita atau apa ya dari Prodi, pokoknya ini informasinya. Kemudian nanti pengumuman dosen pembimbing tugas akhir itu di tanggal 15 ya. Oke, bisa diikutin teman-teman?
Oke, masih aman ya? Nah, pengumuman dosen pembimbing tugas akhir di tanggal 15, kemudian nanti pendaftaran ujian tugas akhir itu di tanggal 3 sampai 5. Oke, berarti teman-teman ada waktu sekitar 2 minggu. Cepet banget ya. 2 minggu. Untuk teman-teman yang belum punya topik, belum punya dosen pembimbing, paling enggak tanggal 15 itu diumumkan dan teman-teman harus ngebut ya untuk menyusun bab 1, 2, 3 karena di tanggal 3 itu pendaftaran ujian tugas akhir atau pendaftaran ujian mau tugas akhir ujian proposal, ujian hasil itu dibuka. Ya, itu kalian bisa mendaftar di situ di tanggal 3 sampai 5 November. Oke, waktunya cuma 3 hari ya, 3, 4, 5 gitu. Terus nanti di tanggal 6 dan 7 itu verifikasi dan validasi pendaftaran ujian tugas akhir. Ini adalah waktu dibukanya gelombang 1 atau sesi 1. Jadi teman-teman yang tadi tanya, Bu, saya sudah ujian proposal. Kemudian nanti kalau ujian hasilnya di periode 1 atau sesi 1 bisa. Ya, di tanggal 3 sampai 5 November. Bu, kalau saya belum ada topik, belum ada dosen pembimbing, tapi saya mau lulus semester ini gimana? Berarti ya ngebut. Ya, paling enggak 2 minggu kalian selesaikan proposalnya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Wait. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Jadi siap-siap teman-teman yang mau ngejar lulus semester ini bahwa kalian ada waktu 2 minggu untuk menyusun bab 1, 2, dan 3. Bu, kalau misalnya saya juga ikut Medpen, Capstone Project, kemudian TA bagaimana? Ya berarti mengikuti. Berarti kalau misalnya kamu mau ngejar TA-nya, bab 1, 2, 3 harus diselesaikan didaftarkan ya di tanggal 3 sampai 5 November. Itu nanti Medpen-nya gimana? Medpen-nya bab 1, 2, 3-nya akan diperdalam gitu ya dengan Bu Tiffany di mata kuliah TA. Tidaknya kalian ikut daftar proposalnya dulu. Begitu. Ya, Said? Saya mau tanya, Bu. Misalkan dari pertemuan ini terus saya mau bimbingan gitu sama dosen pembimbing, itu boleh, Bu? Kamu langsung gitu. Soalnya kan saya tuh terakhir itu udah ini, Bu, udah ujian akhir, Bu. Jadi kan proposal, terus habis proposal selesai itu kan ujian akhir, sidang hasil. Sidang hasil ya. Ya. Sidang hasil juga udah lewat. Nah, saya tuh lagi ke sidang akhir, Bu, yang mau ada presentasi tuh. Oh, Saya udah nyampe situ. kenapa kemarin nggak ikutan ya? Itu udah kelewat tanggalnya. Jadi pas mau ke sidang akhir yang presentasi itu kan harus syaratnya ikut sidang tuh revisi ya. Udah selesai revisi. Nah, revisi saya itu major, Bu. Itu banyak banget. Itu harus ngubah use case. Jadi ngubah use case berarti saya juga harus ngubah unit testingnya, terus juga saya harus ngubah deskripsi yang udah dijabarin di atas, IRD-nya juga saya harus ubah beberapa hal. Jadi aktor-aktor yang nggak include jadi saya hapus-hapusin dulu gitu. Wait, kalau ini sebenarnya pendaftaran ujian tugas akhir, Said. Nah iya, Bu, cuma saya waktu itu kan udah ngobrol sama Bu Tiffany sama bagian kemahasiswaan juga kalau nggak salah ya. Itu saya diminta ini sih ambil TA, kelas TA gitu. Iya. Iya. Jadi tapi ini kan kita dari awal lagi gitu kan. Nah, maksudnya kalau saya misalkan saya kan sekarang lagi revisian juga ya, paralel gitu. Nah, sembari revisian ini saya bimbingan sama Bu Tiffany gitu. Itu kan dosen pembimbing saya gitu. Itu bisa, Bu. Maksudnya Bisa. saya jadi ikut ke sini tuh cuma untuk ambil absensinya sampai
yang ngumpulin tugas gitu. Bisa sih, Said. Bisa. Maksudnya gini, kalau kamu sebenarnya sudah tahap di ujian akhir ya, sebenarnya bisa sih melakukan revisi ya, dimaksimalkan gitu. Tapi kamu daftar ujian akhir ya, kalau saya bilang itu. Ujian sidang akhirnya tetap di bulan Januari, nggak bisa di November. Gitu. Oh, Kamu, paham Bu. Jadi meskipun saya udah lewat, misalkan revisian saya udah selesai gitu ya Bu. Ketika saya daftarin untuk sidang itu tetap sidangnya di Januari bukan yang November gitu ya. iya, Jadi kita karena ngikutin timeline yang ini gitu ya. iya betul. Oh iya Karena paham Bu. Nggak apa-apa Bu. oke. Karena ini sih Said, apa namanya, kita itu ujian sidang akhir di satu semester itu 1 kali. Tapi kalau ujian sidang proposal, sidang hasil itu 1 semester dibuka 2 kali gitu loh. Ya. Oh iya Bu. Paham. Jadi kalau saran saya sih, apalagi Bu Tiffany ya, pembimbingnya, dosen pembimbingnya. Jadi ya nggak apa-apa, dimaksimalkan aja hasilnya seperti apa. Karena kan sebenarnya kan nggak terlalu mikir banyak ya. Apa namanya, tinggal revisi-revisi aja. Dan ya apa namanya, harusnya sih Januari memang ini sudah bisa ikut ujian akhir, sidang akhir, sorry. Nah, Ya, tapi gitu Said kalau ya. iya Bu, tapi kalau nggak salah sidang akhir itu di siskanya itu kan harus upload bukti-bukti gitu ya Bu. Itu yang sebelumnya saya udah lolos itu bisa saya cantumin lagi nggak Bu? Apa gimana? Iya, cantumin aja, nggak Oh, apa-apa. oh iya. Jadi kamu misalnya gini, Bu, sidang akhir itu harus ada draft artikel jurnal gitu ya. Nah, ini kan misalnya kamu udah selesai gitu. Mungkin kalau sama Bu Tiffany ya udah lanjutkan aja sampai publikasi artikel jurnal kamu dipublikasikan gitu. Ya kan nggak apa-apa. Oh Begitu. jadi saya bikin draft sekaligus bikin realnya gitu ya Bu. Udah nggak draft lagi. Oh, saya boleh langsung bikin jurnalnya Boleh. aja gitu. Selama naskah kamu TA udah selesai dan pokoknya dibimbing Bu Tiffany ya, Kak. Bilang aja, Bu, daripada saya nganggur misalnya gitu. Kamu kerja nggak sih? Taib? Kerja Bu, kerja. Oh ya, misalnya gini, Bu, saya nganggur nih, ada tugas nggak gitu ya misalnya. Atau saya bikin dari penelitian saya mau bikin artikel jurnal, nanti syukur-syukur bisa diterima dan dipublikasikan sebelum sidang ya. Jadi kamu nggak perlu nunggu sidang akhir terus draft artikel, nggak perlu. Justru misalnya di bulan Desember sudah siap di submit ya, submit aja, nggak apa-apa. Oh iya Bu, untuk jurnal sendiri sih saya udah nyiapin sih ya Bu judulnya gitu ya. Itu saya ambil dari yang naskah skripsi sekarang sih Bu, tapi Iya. lebih versi sederhana dan beda judul gitu. Iya, memang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu pokoknya itu kamu beresin ya TA-nya. Kalau bisa sih dua-duanya juga jurnalnya. Jadi waktu nanti di Januari submit artikel jurnal gitu. Nah, kamu bukan submit draft ya, draft kan tulisannya. Kamu bukan draft lagi, tapi artikel jurnal dan itu sudah dipublikasikan. Gitu. Oke Bu, berarti Ya. lebih detailnya bisa saya konsultasiin aja langsung sama Bu Tiffany gitu ya Bu. Iya, betul. Ya. Nah, Baik, gitu. Oke, cukup Said? cukup Bu. Ya, oke teman-teman, kita back ya ke bulan November. Jadi di tanggal 3 sampai 5 November itu pembukaan untuk pendaftaran ujian tugas akhir. Tuh mau ujian proposal ataupun ujian hasil silahkan mendaftar di periode sesi 1 ya. Kemudian nanti tanggal 6 sampai 7 itu nanti verifikasi dan validasi pendaftaran ujian tugas akhir. Bu, verifikasi dan validasi ini tugas apa namanya? Siapa Bu yang handle gitu ya? Ini adalah ranahnya prodi. Jadi saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh ini nggak divalidasi, nah itu adalah kebijakan dari prodi ya. Dan sekarang agak streng ya prodi, nggak mau telat dikit nggak mau gitu. Sama kayak tadi ya teman kita gitu kan, Bu saya telat untuk memasukkan revisinya karena revisinya cukup banyak gitu kan. Ya itu nggak
apa ya, nggak diberikan waktu tambahan gitu loh sama prodi sekarang ya. Gitu. Jadi tolong nanti waktunya bisa dimaksimalkan sama teman-teman sendiri. Nah, kemudian 6 sampai 7 November cukup jelas ya di sini teman-teman ya. Nah, kemudian nanti ada bimbingan akademik ya tanggal 10 sampai 15 ini UTS. Nah, pelaksanaan UTS dan ujian tugas akhir. Nah, biasanya ini kalau ujian tugas akhir teman-teman yang sudah divalidasi naskahnya itu akan diberikan gitu ya ke dosen penguji masing-masing. Karena kan kalian ngumpulin naskah, jadi kita dosen penguji akan cek cek naskahnya kalian mau ujian proposal ataupun ujian hasil ya. Ini ada rubriknya juga, insya Allah nanti kita diskusikan. Kemudian tanggal 17 sampai 3 Januari itu pelaksanaan pekan ke-8 sampai 14 ya. Kemudian di sini teman-teman di bulan Desember tanggal 29 itu ada pendaftaran ujian TA yang sesi 2. Jadi teman-teman yang misalnya, Bu, November saya proposalnya sudah, terus saya mau lanjut ke bab 4 dan 5. Nah, ini teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 bulan ya, karena tanggal 29 sampai 30 Desember itu pendaftaran ujian tugas akhir. Gitu. Bu, kalau misalnya proposal saya nilainya di bawah KKM, jadi gimana, Bu? Silahkan disubmit ulang ya. Hitungannya adalah kalian ikut ujian proposal ulang. Gitu. Jadi tadi teman yang misalnya tanya, Bu, saya udah ikut ujian proposal tapi nilainya di bawah KKM, bagaimana? Nah, itu silahkan nanti bisa disubmit ulang. Ya, waktu pembukaan pendaftaran ujian tugas akhir. Nah, di Desember ini biasanya teman-teman suka banyak yang ikut ujian hasil. Ya, di sini saya juga berharap teman-teman semua itu daftar ujian hasil. Ya. Nah, waktu untuk ujian hasil ke ujian tugas akhir ini nggak banyak ya. Maksudnya 29 ini ujian pendaftaran ujian hasil, kemudian minggu depannya pelaksanaan ujian tugas akhir ini penilaian ya, penilaian ujian hasil. Kemudian tanggal 12 berarti beda 2 minggu ya. Itu teman-teman dibuka pendaftaran sidang T. Ya, jadi yang mau lulus tahun ini atau semester ini, teman-teman paling enggak ikut ujian hasilnya di periode tanggal 3 sampai 5 November atau 29 sampai 30 Desember. Karena tanggal 12 Januari ini teman-teman harus ikut atau daftar sidang TA. Ya, di sini. Kemudian pelaksanaan ujian sidang TA-nya kapan, Bu? Tanggal 19 sampai 24 Januari. 19 sampai 24. Oh, 1 minggu. Ya. Kemudian nanti masa revisi dan pendaftaran yudisium di bulan Januari. Gitu ya. Kemudian 6 Februari. Oh, oke. Ya. Oke. Silakan. Faisal. Izin tanya, Bu. Kalau untuk progres bimbingan itu, apa bisa, kan semester kemarin saya udah beberapa kali bimbingan tuh. Itu masih bisa terhitung apa harus ngulang dari nol lagi? Enggak, masih bisa diakumulasikan kok. Oh, berarti semisal saya mau daftar ujian hasil di periode pertama, tinggal ngelengkapin bimbingan yang kurangnya aja, Bu ya? Iya. Minimal 6 kan ya? Heeh. Tapi saran saya adalah kamu input lagi ya, mulai dari 1. Oh Gitu. gitu. Heeh. Terus Karena untuk ini Bu, maaf, ya, untuk penguji itu nggak berubah berarti Bu ya? enggak, tetap. Terus saya perlu ini nggak, perlu konfirmasi ke dosen pembimbing saya nggak kira-kira? Kalau misalkan saya ngulang TA di semester ini. Kayaknya kamu langsung progres, bilang aja, Bapak saya mau bimbingan untuk progres gitu. Kamu udah ujian proposal kan? Iya, udah ujian proposal tapi belum direvisi, Bu. Oh, ya udah revisi aja. Oke, Ya. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya, teman-teman yang belum revisi gimana? Ya pasti harus direvisi.
gitu kan. Kalau nggak direvisi gimana? Ya, kalau nilainya di bawah 70, otomatis kan, iya, kalau nilainya itu di bawah 70, otomatis kalian harus ikut ujian proposal lagi. Kalau nilainya di atas 70, tapi nggak revisi gimana, Bu? Kalian nggak bisa ikut ujian hasil ya, atau ujian selanjutnya. Karena apa? Persyaratan ujian hasil itu ada surat pernyataan bahwa kalian itu sudah melakukan revisi, gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan, Bu, izin kalau yang semester kemarin nggak sempro proposal, tapi sudah punya judul, itu ikutnya ke kurikulum baru atau lanjut ya, Bu? Oke. Teman-teman yang sudah punya judul itu bisa di-keep ya. Jadi misalnya nanti ini kan ada sosialisasi topik tugas akhir ya. Nah, di situ silakan dilihat kalau misalnya ada topik yang sesuai sama kalian gitu kan. Oh, saya mau ikut ini, ya udah daftar aja ke dosen pembimbing tersebut. Begitu. Nah, nanti mungkin kalian bisa ngobrol ya, kalian mau ikut penelitiannya dosen atau kalian menawarkan gitu. Bu, saya punya judul ini gitu. Gitu ya. Kalau dilihat dari kalender akademik sih seperti itu. Kalau misalnya nanti ada informasi dari Bu Tiffany ya, mahasiswa bisa mengajukan judul sendiri. Insya Allah saya share di grup. Tapi sejauh ini sih belum ada ya informasi seperti itu. Jadi di pikiran kita adalah ya udah kita menyiapkan judul dan topik. Tapi kalau misalnya nanti waktu sosialisasi topik tugas akhir saya ada yang srek gitu kan. Nah, silahkan bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Atau memilih topik tersebut dan silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Bu izin bertanya, Bu. Ya. Kan aku ini, Bu, kemarin tuh nggak ikut ujian hasil ya, karena belum ada datanya di Siskanya, gitu, Bu. Tapi Belum proposal sudah. disetujui. Proposal sudah di bawah KKM sih, Bu. Tapi saya sudah revisi, tapi belum ada ituannya di Siskanya untuk hasil. Gimana, Bu? Bentar, kamu berarti nilainya di bawah KKM? Sudah Iya, revisi? sudah. Sudah ke penguji juga. Berarti nilainya sudah 70? Iya, sudah. Harusnya sih sudah bisa lanjut ke hasil ya. Terus kalau gitu apa perlu daftar juga proposalnya apa gimana, Bu? Enggak, kalau ujian proposal enggak, karena sudah melakukan revisi kan. Iya. Tapi nilainya udah itu belum? Udah terlihat belum kalau 70? Kalau di sini masih 60 sih, Bu, di bawah. Coba deh nanti apa namanya? Japri saya ya. Coba nanti saya tanyakan. Gitu. Harusnya sih yang sudah ujian proposal di bawah KKM dan nilainya gitu kan, nilainya di bawah KKM tapi udah melakukan revisi itu harusnya nilainya sih sudah 70 gitu. Ya, tapi mungkin yang di bawah 70 ya harus proposal lagi gitu. Tapi nanti gini ya, Bu, saya kalau proposal lagi gimana? Ikut judul baru atau judul yang lama bisa gitu. Nah, paling enggak itu tadi saran saya. Kamu siapkan judul kamu tetap ya, tapi dilihat nanti topik-topik dosen yang masuk ke judul kamu itu apa. Ya, atau tiba-tiba kamu potong kompas yang ya udah saya ikut penelitiannya dosen. Misalnya gitu. Ya. Tapi aku ini, Bu, apa? Udah semester 9 nggak apa-apa, Bu? Ya nggak apa-apa. Ngikut pakai judulnya dosen gitu. Kalau dilihat dari ini ya, kalender akademik sih begitu. Ya. Sebelum saya update informasi lagi. Gitu ya. Berarti perlu nggak, Bu, proposal aku ini? Kenapa perlu diapain? Di apa? Daftar proposal juga gitu.
pertahanin dulu, jangan Pertahanin. dihapus ya, tetap dipertahanin dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi terbaru akan saya infokan di grup ya. Oke. Oke, ya. Nah, Makasih, Bu. oke, sama-sama. Kemudian saya revisi ya Ramadan dan teman-teman, sorry banget gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti discuss gitu ya, hindari kata aku ya dalam kelas ataupun dalam sidang. Jadi gunakan kata yang lebih formal, saya gitu ya. Tolong itu yang bisa dibiasakan oleh teman-teman. Kalau aku gimana, Bu? Ya aku bisa kalian pakai tapi di teman atau yang di lingkungan yang non formal. Karena gini teman-teman, kemarin itu waktu sidang ya, ternyata ada bimbingan saya gitu kan. Terus dia itu bilang, iya Pak, aku nggak, nah agak ngeganggu gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang formal ya. Jadi lebih sopan gunakan kata saya ya. Jadi tolong itu mumpung ingat gitu ya teman-teman. Jadi tolong dibiasakan bahwa kalian pakai kata saya ya. Oke, baik, Bu. Oke. Siap, Bu. Biar nggak berlanjut, takutnya nanti ini anak nggak sopan nah gitu. Padahal kalau saya sih tahu ya maksudnya gitu. Jadi kebiasaan aja. Oke. Kita next ya. Ada pertanyaan, Bu. Kalau kemarin yang sampai di ujian proposal bisa lulus semester ini nggak ya, Bu? Ya pasti bisa ya, asal apa namanya time manajemennya bagus ya, Gebi. Ini Gebi One di Bu. Saya kirain kamu bisa lulus semester lalu gitu. Tapi karena ada acara ya, ada tugas suci gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa lah dilanjut di semester ini ya. Tapi semester ini harus bisa lulus dong. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Ya, Izudin. Ya Bu, saya mau tanya Bu kan saya udah selesai ujian proposal ya Bu sebelumnya. Nah, waktu itu kan udah dapat dosen penguji, udah sama dikasih revisinya dari dosen penguji di Siska Bu. Tapi saya baru cek lagi, baru saya mau kerjain revisinya sekarang itu udah nggak ada Bu. Itu gimana ya Bu? Bahkan nama dosen pengujinya juga udah nggak ada, udah kosong sekarang. Untuk yang sudah proposal kemudian sudah ada revisinya, nggak apa-apa itu dikerjakan saja. Kan kamu punya catatan kan? Gitu. Bu, nanti siskanya gimana? Nanti coba saya diskusikan sama Bu Tiffany dulu ya. Tapi yang kemarin seharusnya kan udah dikasih revisiannya sama dosen pengujinya Bu. Nah itu saya belum catat semua sih kebetulan. Jadi udah hilang semua Bu. Jadi gimana dong? Itu dia Bu. Makanya saya tanya. Ini kayaknya semester lalu kamu full nggak ikut kelas saya ya? Iya 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 sih deh. Bu. Soalnya saya rekap absen kamu tuh hilang semuanya, kosong, merah semua. Ini kemana ya? Gitu. Oke, menurut saya sih gini ya, Ayas, kamu bisa ya diskusi lagi deh dengan dosen pembimbing kan. Kamu ada dosen pembimbing kan? Oh, ya. Berarti tinggal balik aja ke dosen pembimbing ya. Ya iya. Ayo udah. Takutnya saya mikirnya error Siska Bu. Saya lihat Saya nggak tiba-tiba tahu. hilang. Saya nggak tahu error di Siska atau enggak. Hanya gini, setiap selesai ujian proposal, ujian hasil itu kan ada rubrik penilaian ya. Nah, itu sebenarnya sudah di-share oleh Mbak Faras dan di-linkkan di Google Drive. Jadi kayaknya itu enggak ini deh, enggak ada di Siska ya. Cuma saya nggak tahu karena setahu saya di-share oleh Mbak Faras itu di Google Drive. Cuma di Google Drive itu masih berlaku nggak ya sekarang gitu. Saya juga nggak tahu ya karena kayaknya makanya kamu semester lalu nggak ikut kelas saya kan gitu. Ya, jadi Ya Bu. kalau hilang mungkin nggak ada banget gitu loh ya, Ayas. Jadi saran saya sih kamu ke dosen pembimbing ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Nah, oke, cukup ya. Ini kalender akademik, teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti sebelum
ada ujian atau apa juga saya reminder lagi. Nah, itu yang kemudian di kalender akademik coba saya sesuaikan dengan materi pembelajaran kita ya. Di mana pertemuan hari ini kita sosialisasi pelaksanaan TA ya. Kemudian jadwal TA di kalender akademik, kemudian dokumen penting TA. Ini. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang reference manager tool. Ini saya yakin teman-teman sudah paham semua ya. Jadi di kelas ini mungkin nanti saya akan lebih banyak cek progres teman-teman. Ya, jadi gimana nanti reference manager tools-nya, penulisan daftar pustaka teman-teman sudah baik enggak ya? Jadi di pertemuan ke depan, minggu depan gitu ya, silahkan disiapkan naskahnya. Ya, karena nanti insya Allah akan saya panggil, kemudian saya mau melihat bagaimana penulisan daftar pustaka kalian. Oke. Kemudian karena di TA ini kita fokus ke penyusunan bab 4, jadi bab 45 ya. Jadi nanti di pertemuan 3 kita akan diskusikan kembali bagaimana penyusunan bab 4. Kemudian di pertemuan keempat kita akan membahas tentang pengujian penelitian. Kemudian di pertemuan kelima kita akan membahas tentang pengumpulan data penelitian. Nah, di tanggal 28 ini persiapan pendaftaran ujian proposal atau ujian hasil ya, sesi 1. Karena nanti di tanggal 3 sampai 5 November itu teman-teman sudah harus bisa ikut daftar ujian proposal atau ujian hasil. Gitu. Nanti di pertemuan 8 kita review penyusunan bab 4-nya ya. Dicek lagi kesesuaiannya. Kemudian di pertemuan ke-9 kita penyusunan bab 5, kesimpulan, saran dan abstrak. Ya, di pertemuan ke-10 kita review penyusunan bab 5, apakah sudah oke? Begitu kan? Apakah sudah menjawab rumusan masalah? Nah, kemudian di pertemuan ke-11 nanti review laporan TA gitu. Jadi penyusunan naskahnya sesuai nggak sama pedomannya. Kemudian nanti di pertemuan ke-12 kita diskusi tentang penyusunan draft artikel jurnal. Di tanggal 13 nanti penyusunan presentasi sidang TA. Kemudian ada di pertemuan ke-14 ini persiapan ujian hasil ya. Kemudian di pertemuan ke-15 teman-teman sudah siap daftar ujian TA sesi yang 2 dan tanggal 16 itu pelaksanaan ujian TA. Gitu. Dengan tugas masing-masing ya, sesuai dengan pertemuan. Kalau misalnya teman-teman ada yang, Bu, saya baru ikut kelas TA, saya belum proposal, saya masih bingung untuk penyusunan bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, itu bisa by request ya, teman-teman. Maksudnya bisa teman-teman sampaikan. Mungkin kita bisa bahas di di pertemuan ketiga. Ya. Atau kita pertemuan minggu depan kita bahas reference manager tools, kemudian kita bahas sedikit tentang bab 1, 2, 3. Gitu. Karena ini sifatnya adalah ini ya, diskusi aja, diskusi yang ringan gitu kan. Hanya lebih pada mereminder kalian gimana progresnya, udah diskusi sama dosen pembimbing belum? Nah, gitu. Kemudian saya mau cek dong progres penulisan kalian sudah sampai di mana, ya. Jadi itu esensi di mata kuliah TA ini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, oke. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin berhalangan gitu ya, boleh leave dulu ya, silakan. Nah, oke. Nah, ini ya penilaian teman-teman. Jadi ada 2 penilaian bahwa CPMK 01 ini mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Di mana bobot penilaiannya itu diambil dari presensinya ya, 10%, penugasan 10%, ujian sidang. Nilai dosen pembimbing dan dosen penguji itu kita ambil 40%.
Terus CPMK 2 itu mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bentuk karya ilmiah. Ini kita ambil nilainya dari ujian proposal 20% dan ujian hasil 20%. Ya, ini kriteria penilaian. Misalnya, Bu, saya ikut mata kuliah ini ya hanya untuk 10 kali pertemuan dan ya ikut-ikutan gitu kan. Maksudnya saya sudah selesai kok TA-nya gitu. Ya silahkan aja, nggak apa-apa, tapi presensinya tetap saya ambil 10%. Ya, karena misalnya kalian masuk 10 kali dengan 16 kali itu kan beda ya poinnya. Ya, saya pasti kasih maksimalnya ya di masuk 16 kali. Begitu. Ya. Oke. Ini ya penilaiannya. Jadi presensi ini mengikuti perkuliahan melalui Zoom ya, serta bimbingan dengan dosen pembimbing. Syaratnya ujian proposal harus bimbingan 3 kali, ujian hasil harus 6 kali. Seperti itu. Tugas dan keaktifan ya, pengumpulan tugas di Elena dan Siska, serta keaktifan di kelas. Saya sukanya adalah ada yang bertanya siapa namanya, nah itu akan saya berikan poin tambahan gitu. Kemudian ujian proposal ini penilaian bab 1 sampai 3 ya. Bu, yang ngasih nilai ini siapa? Itu dosen penguji ya. Dosen penguji nanti nilainya saya ambil 20%. Kemudian ujian hasil nilai dari dosen penguji diambil 20%. Dan untuk sidang akhir, nilai akhir TA ya dengan dosen pembimbing dan penguji itu diambil 40%. Ya, jadi sebenarnya porsi terbanyak itu nilai kalian didapat dari dosen penguji dan pembimbing. Ya, pembimbing hanya 20%, penguji yang sekitar 60%. Ini 20, 20, dan 20%. Saya hanya bisa memaksimalkan nilai kalian pada saat presensi dan keaktifan. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, kalian ikut menjawab, nah itu saya kasih poin tambahan. Ya, presensinya gimana Bu? Ya itu yang saya bisa bantu. Bu, nilainya ditambah dong untuk ujian proposal. Enggak, saya enggak ada kewenangan di situ. Ya, jadi tolong nanti teman-teman bisa dimaksimalkan di poin-poin penilaian ini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, Bu, ini ada nilai lulus 70 gitu kan. Nah, itu ujian proposal dan ujian hasil. Jadi dianggap lulus itu ketika kalian mencapai nilai 70. Bu, ada perbaikan nilai nggak gitu kan? Perbaikan nilai kayaknya waktu revisi deh. Kalau kalian nggak revisi ya nggak ada perbaikan nilai. Ya. Oke. Nah, oke. Ini ada, sebentar. Oke. Nah, ini target pengerjaan TA ya. Jadi saya harapkan sih semuanya bisa lulus di periode 2025-1 karena kalau saya lihat peserta yang ikut di sini itu sekitar 92 mahasiswa itu adalah sisa-sisa dari semester-semester sebelumnya. Ya, jadi istilahnya adalah kalian punya masa kontrak gitu kan, ya waktu 1 semester ini untuk menyelesaikan TA ini. Oke, 2025-1 itu bulan apa Bu? Gitu. 2025-1 itu maksudnya adalah periode ini di semester ini. Kalian itu kan masuk tahun ajaran gitu ya, 2025 ganjil. Ya, dari bulan apa? Ya bulan ini, bulan September sampai Januari ya, sesuai dengan kalender akademik semester ganjil. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi tolong teman-teman bisa diskusikan topik penelitian dengan segera dan susun proposal penelitian. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini, Bu, kan kita kena aturan baru, nunggu
nunggu topik dari dosen, ya nunggu topik ya yang ditawarkan oleh dosen di Juwita. Oke, boleh, tapi saran saya sih kalian juga bisa memilih gitu kan, atau menentukan saya mau penelitian tentang ini gitu, karena di Juwita itu dosen bisa jadi hanya memberikan topik ya, misalnya topik media pembelajaran. Nah, judulnya apa dan yang lain-lainnya, dan yang penelitiannya di mana. Nah, itu ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Asalkan mahasiswa bisa intens ya bimbingan, dan judul itu disetujui oleh dosen pembimbing gitu. Bu, kalau misalnya saya sudah progres proposal belum revisi ya segera menghubungi dosen pembimbing ya. Jadi diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Terus menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa, bagaimana ya. Kemudian teman-teman ini tolong ya jangan sampai di skip. Jadi buat surat izin penelitian ke lokasi penelitian. Bu, bikin surat izinnya di mana? Di BAK. Ya, kalau nggak salah sih sudah online ya. Tapi tolong ini jangan di skip gitu. Kecuali kalian penelitian objeknya adalah data online ya, misalnya data media sosial, kemudian data BPS atau yang lain-lain, dan nggak butuh turun lapangan. Tapi kalau misalnya turun lapangan, ini harus ada surat izin penelitian. Jangan sampai, Bu, saya sudah mau selesai mengerjakan, ya. Terus kalian buru-buru baru bikin surat izin penelitian, ya. Itu nggak baik. Harusnya sih kalian dapat topik, kalian menentukan topiknya ya, kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing, kalian cari lokasinya, nah itu kalian diskusikan dengan masyarakat sekitar, organisasi tersebut, ya. Terus izin, apakah saya bisa melakukan penelitian di sini? Kalau bisa, saya mau bikin surat izinnya, begitu, ya. Kemudian jangan malas untuk berprogres ya teman-teman di sini, apalagi yang ambil mata kuliah TA, kemudian capstone sama medpen ya di semester ini. Jadi tolong itu waktunya bisa dibagi dengan bijak. Nah, ini ya yang sering kali nih, Bu, gimana penggunaan AI? Nah, ini penggunaan AI itu sebenarnya ya harus sesuai dengan etika penggunaan, nggak bisa copy paste, ya. Ini yang sering dan suka ditemukan. Tiba-tiba besok ngumpulin proposal, oke, sudah jadi kok proposalnya, kena siapa yang ngerjakan AI gitu. Ya, jangan gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kalian menggunakan prompt AI-nya yang baik, kemudian selalu gunakan atau lakukan ya parafrase hasil gitu. Jadi kalau misalnya kalian pure menggunakan bahasa-bahasa AI ya pasti ketahuan ya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji. Kayaknya ini bukan bahasa kalian banget deh. Nah, kalau misalnya ditanyain terus nggak bisa jawab, ya kan sayang-sayang ya. Jadi tolong teman-teman menggunakan AI-nya harus dengan bijak ya. Kalau saya sih nggak usah terlalu banyak mengandalkan AI ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengerjakan itu memang hasil dari pemikiran kita. Terus kita melakukan parafrase, kita melakukan mengambil data atau hasil penelitian terdahulu, kita baca, kita pahami, sehingga kita tahu alur penelitian kita itu seperti apa. Ya, ini tolong dihati-hati banget ya teman-teman di poin 4. Nah, kemudian yang poin 5 selalu cantumkan referensi pada daftar pustaka ya sesuai dengan style IEEE. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan kedua tentang Reference Manager Tool. Jadi tolong dipastikan di pertemuan kedua itu teman-teman sudah punya Mendeley ya atau Zotero. Cuma saya Zotero nggak terlalu menguasain, jadi mungkin yang pakai Zotero ya karena laptopnya lebih support Zotero, silahkan bisa dipelajarin sendiri ya.
Tapi kalau misalnya di Mendeley, ya insya Allah besok kita diskusikan bersama. So, Oke, di sini sudah pada punya Mendeley kan? Ada yang belum punya Mendeley? Saya Bu, Sudah belum Bu. Bu. Sudah Bu. Coba raise hand yang belum ada Mendeley di laptopnya. Oke, Zotero boleh sih ya. Ya, oke. Sebenarnya Mendeley boleh, Zotero boleh. Terus nanti penulisan daftar pustaka menggunakan reference manager tools yang bawaan Word itu boleh juga. Ya, asal kita tahu bagaimana menempatkan field-fieldnya. Jadi autornya, penulisan autornya gimana, atau penulis ya. Kemudian tahun publikasi, tahun bukunya, kemudian nanti kotanya, kemudian siapa publishernya. Nah itu ya, insya Allah. Oke, insya Allah nanti kita bahas ya di pertemuan minggu depan. Itu, ini ya, link penting tugas akhir teman-teman tolong ini coba saya iniin aja deh, copy. Saya stop share dulu ya. Link penting dokumen TA silakan bisa diakses melalui link yang sudah saya share ya di chat room. Nah, ini publikasi dosen. Kemudian saya cantumkan Google Scholar publikasi dosen ya. Soalnya aturannya sekarang itu adalah teman-teman harus mencantumkan paling enggak dua artikel atau penelitian yang teman-teman citasi atau ambil dari penelitian dosen NS. Ya, itu sudah saya share linknya. Oke, ya, silakan pertanyaan. Saya izin bertanya Bu. Ya, boleh. Kan dari tadi kan yang dianin laporannya Bu ya. Jadi kan saya belum tahu nih Bu, di proposal itu udah harus sama proyeknya juga atau belum ya Bu? Maksudnya gimana tuh? Misalkan capstone project membuat high risk gitu, aplikasi high risk gitu. Pas di bulan apa tadi itu November ya buat ujian proposal. Nah itu saya sekalian juga ngerjain si proyeknya juga atau laporannya juga ya Bu? Yang dikejar. Iya, jadi ngejar semua, Hafiz. Oh ngejar semua Bu. Karena kamu kan gini, kalau kamu mau daftar ujian proposal berarti bab 1 sampai 3 harus selesai. Untuk capstone project-nya gimana? Ya, itu untuk apa namanya? Udah urusan Hafiz dengan dosen capstone project. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus kalau misalnya Hafiz Bu, saya juga ada meten, gimana? Ya udah, berarti nanti yang dihadepin tiga dosen gitu kan? Iya. Ya, tiga tugas yang berbeda, tapi sebenarnya dalam satu kesatuan gitu. Cuma di tanggal 3 sampai 5 harus menyiapkan proposal nih, berarti Hafiz harus sudah siap proposalnya bab 1, 2, 3. Mungkin nanti bisa dimatengin lagi penyusunannya waktu mata kuliah Meten gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Untuk presensi karena hari pertama ya, pertemuan pertama, jadi saya anggap masuk semua ya teman-teman. Jadi nggak usah isi presensi nanti. Nah, oke, silakan pertanyaan saya.
Taib, ada pertanyaan? Ya Bu, saya mau tanya ini sebentar. Tadi kan dari link yang Ibu kirim itu kan ada ini ya, rubrik penilaian TA-nya itu kan V4 ya. Saya itu kan V3. Itu gimana tuh ya Bu? Saya lanjutin aja apa gimana? Soalnya udah ada apa sih penilaian dari Pario sih, dosen penguji saya. Itu sebenarnya versi 3 dan 4 kayaknya nggak jauh beda deh. Ada tambahan 2 poin atau berapa ya, gitu loh. Apa namanya, Said? Ya, maksudnya kan saya kan udah ikut ujian hasil ya, lagi revisian tuh di respons apa namanya, template respon revisi ya. Di situ juga ada catatannya dari Pario kan. Nah itu maksud saya harus update ke template V4 apa gimana? Ini kan maksudnya saya diujinya udah dari sebelumnya gitu loh. Apa saya harus diuji lagi? Tapi kan udah dapat nilainya juga. Nah itu saya bingung urutan itu sih Bu. Ya, kalau saran saya sih ikutin yang versi 4 ya, Said. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu Pak, saya kan sudah ujian hasil tapi versi 3, berarti nanti kamu perhatikan aja yang versi 4, ada poin-poin yang belum kamu tulis enggak tambahannya. Tapi Bu, misalkan ada poin tambahan ya. Nah, catatan dari dosen pengujinya gimana? Kan di situ ada komentar dari dosen penguji kan? Iya, dikosongin aja. Oh. Tapi kamu tuliskan aja di situ bahwa ini sudah saya tambahkan, ini sudah ada di halaman berapa gitu. Oh, jadi nggak melalui pengecekan ulang, tapi saya langsung kerjain aja gitu ya Bu? Iya, kerjain aja. Oh. Daripada bolak-balik gitu. Oh, berarti dari template yang V3 ini saya pindahin dulu ke V4 gitu ya Bu ya? Terus disesuaikan? Kamu ambil V4 aja langsung ya. Oh gitu Bu. Oke Bu. Tapi nanti nilainya berubah dong Bu, kalau gitu kan ada tambahan 1 poin atau beberapa poin kan gitu? Kamu itu nilainya nanti, kan nilai kamu ujian proposal sama hasil itu udah masuk. Nanti nilainya lebih banyak waktu sidang akhir. Iya, maksudnya nanti kan ketika saya tambahin poin itu berarti jatuhnya jadi berkurang dong. Ini kan dari rumusnya yang V3 tuh. Enggak ada. Sebenarnya kalau udah ujian proposal sama hasil itu nilainya sudah, dan kayaknya sudah saya rekap gitu loh Said. Tapi kan kamu belum ujian akhir ya, belum sidang akhir ya. Jadi nilai sidang akhir yang kosong. Gitu. Oke Bu, tapi tujuan dari template respon revisi ini kan untuk memperbaiki nilai dari si ini kan Bu, ujian hasil kan? Itu membuktikan kalau memang catatan dosen itu sudah kamu revisi. Oh, paham. Jadi nanti yang bakal beneran ada nilainya itu ketika di sidang akhirnya gitu ya Bu ya? Ya, dan ketika kamu ikut sidang akhir itu ada mungkin ada persyaratan adalah sudah melakukan revisi. Nah, melakukan revisinya itu dosen pembimbing kan tanda tangan ya. Nah, buktinya apa ya? Kamu sudah melakukan revisi dan mengirimkan respon revisi gitu. Oh iya, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Teman-teman, karena hari ini pertemuan pertama ya, jadi semuanya saya anggap hadir gitu ya. Jadi absensi gimana? Ada linknya ya. Berarti saya anggap hadir semua ya. Nggak usah isi presensi. Nah, oke, silakan pertanyaan Faisal. Izin tanya Bu, Ya, silakan. kalau misalkan, sedih saya lupa mau nanya apa lagi. Saya ingat dulu deh Bu, bentar Bu. Ya, oke, nggak apa. Ya, oke. Sebari ini ya, teman-teman bisa buka linknya gitu kan, yang sudah saya share tadi. Ini terlihat nggak ya, teman-teman? Nah, untuk pedoman dan template ya, link penting tadi, itu isinya ini. Ada template tugas akhir, kemudian ada pedoman tugas akhir, rubrik penilaian. Ya, yang TA V4. Kayaknya kalau nyuruh rubrik penilaian publikasi berdampak ini, saya belum lihat juga sih, teman-teman.
Oh, masih sama sih ya, sama dengan V4 gitu kan, yang versi keempat. Nah, ini ya, nilainya adalah di ujian proposal gitu kan. Nilai ujian proposal. Ini saya langsung ngomongin rubrik nih. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau di ujian proposalnya, ini rubriknya. Ya, poin-poin penilaiannya ada di sini. Misalnya di judul jelas nggak berbentuk kata benda pekerjaan dan mengandung informasi objek apa dan dengan cara apa. Nah, ini penilaiannya apa namanya diberikan di sini ya, teman-teman. Nah, penilaiannya ini siapa yang kasih, Bu? Ini dosen penguji masing-masing. Teman-teman, tugasnya gimana? Memastikan bahwa setiap bagian-bagian ini itu sudah tertulis di proposal teman-teman. Begitu. Ya. Ini ada proposal, kemudian ujian hasil, dan ujian sidang. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bu, saya tinggal ujian sidang, kayak tadi ya, Said gitu kan. Nah ini, kamu pakai rubriknya, rubrik yang ini nanti penilaiannya. Dari presentasi dan sikap dan penguasaan materi. Dari siapa yang kasih? Dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Begitu. Jadi nggak ada poin-poin lagi. Cuma kalau respon revisi gitu ya, itu diperlukan untuk dosen penguji memastikan bahwa kamu sudah melakukan revisi dari masukan-masukan dosen sebelumnya. Gitu. Ya. Teman-teman nanti juga bisa dibaca ya untuk ujian proposal ini. Gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang nggak dipahamin bisa ditanyakan ya. Ini. Kemudian ini template-nya ya. Template dari TA. Nanti penulisannya sesuaikan dengan template ini. Belum ada template terbaru ya teman-teman. Jadi masih gunakan yang versi ini. Nah, ini teman-teman udah pada punya semua? Ya, jadi pakai template tugas akhir yang 2024 ya. Kemudian nanti pedoman TA ini juga jangan dilupakan ya teman-teman, karena ini mengatur bagaimana penulisan judulnya, kemudian bagaimana aturan penulisan nomor halaman, kemudian judul tabel, judul gambar. Nah, itu semua ada di pedoman TA. Ini ya, ketentuan cetak buku, nah kalau dilihat dari ini ya, halaman judul gimana, halaman pernyataan originalitas, kemudian bagian penulisan itu gimana, ketentuan halaman, pengetikan. Nah, ini silakan nanti bisa dibaca. Ya. Gitu. Sebenarnya sudah ada semua ya, teman-teman ya. Nah. Oke. Itu. Kemudian ini sih yang penting ya. Kemudian teman-teman waktu penyusunan TA itu kan harus mensitasi ya, paling enggak dua publikasi terbitan ya, artikelnya dosen ya. Bentar, saya cek dulu. Cek dulu. Nah, di sini. Nah, bisa ambilnya di sini ya, teman-teman nanti. Nah, kira-kira dosen itu sudah melakukan publikasi di mana sih, gitu kan? Artikelnya apa saja? Nah, ini bisa dilihat. Misalnya ini Pak Adit ada nggak ya? Yang ini, ya. Cuma dicek lagi untuk referensi, ya. Kita lihat di ini rubrik penilaian. Terlihat ya rubrik penilaiannya, teman-teman? Lihat, Bu. Ya, rubrik penilaian di daftar referensi ini paling nggak mencantumkan 15 sumber rujukan untuk ujian proposal ya. 15 sumber rujukan primer dari jurnal, proceeding, buku dengan tahun terbit paling lama 5 tahun terakhir.
ya, dan minimal 2 diantaranya dari penelitian dosen. Jadi tolong hati-hati ketika nanti mau mengambil citasi dari publikasi dosen. Misalnya sekarang tahun 2025 ya, 5 tahun terakhir paling enggak kan 2021-an lah ya. Berarti punya Pak Adit nggak bisa. Nah, Pak Rio nih, Pak Rio yang banyak insya Allah. Nah, ini misalnya ada tahun 2022 ya. Jadi Pak Rio pernah mempublikasikan artikel tentang ini, analisis dan perancangan aplikasi mobile. Nah, ini. Bukan Pak Rio juga ya, ini ya, dari MA Karim. Terus mau yang ini gitu, silahkan. Nah, silahkan bisa dicek masing-masing ya. Nah, misalnya ini yang apa namanya? Oh, yang terbaru ya, penerapan mikro front end dengan Next.js gitu kan. Nah, silakan nanti bisa dibaca sendiri dan disesuaikan sama penelitian kalian. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Bu, izin tanya. Ya. Kalau misalkan kemarin saya udah sempat diskusi sama dosen pembimbing juga terkait yang harus nge-citasi dari dosen. Nah, itu kan minimal 2, Bu ya. Nah, pas progres saya kemarin itu saya coba cari-cari untuk artikel atau jurnal yang terbitkan dosen yang sekiranya merujuk bisa dijadikan referensi untuk TA saya. Nah, cuma kalau saya cari pas kemarin saya ngerjain itu nggak ada, Bu. Dan saya udah diskusi sama dosen pembimbing juga, Pak Reza waktu itu bilang kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu gimana? Iya. Itu sih sebenarnya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau saya ya gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan gitu daripada nggak cocok ya. Tapi Oke. bentar ini kok nggak bisa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada 1 atau 2 itu lebih baik. Mungkin ya bisa jadi ini penilaiannya itu yang nilainya nggak bisa maksimal. Oh gitu. Jatuhnya di sini. Misalnya nih minimal 15 sumber rujukan, kamu sudah ada 20 gitu kan. Poinnya kalau nggak salah maksimal berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Saya lupa karena ini nggak bisa diedit ini. Oh, sorry, ini hanya view only ya teman-teman. Jadi apa namanya, nggak bisa diedit. Coba deh. Kalau saya lihat sih kemarin maksimal poinnya 3, Bu. 3 ya? Apa ya? Kalau dari rubrik yang saya dapat dari penguji ya, skornya itu maksimal 3. Ya, saya lupa. Penilaian ini berapa? Oh, enggak 3. Sebentar. Ini terlihat nggak ya Excel saya? Excelnya nggak kelihatan, Bu. Nggak Cuma kelihatan. spreadsheet aja. Oh ya, oke. Bentar. Ini terlihat. Ini ya. Nah, iya Excelnya kelihatan, Bu. ya. Ya, jadi teman-teman tolong saya ambilnya rubrik penilaian versi 4 ya. Jadi teman-teman nanti tolong bisa diambil yang terbaru gitu kan. Penilaiannya tuh gini. Misalnya judul jelas gitu, penilaiannya oke, semua poin memenuhin, berarti sangat baik gitu poinnya ya. Kok nggak sini? Kok nggak bisa? Ding. Gitu. Jadi ada poin sangat baik, cukup, kurang gitu. Nah, kalau misalnya nanti di poin Nah, di sini misalnya referensinya 15 atau lebih gitu kan. Harusnya secara jumlah sudah sangat baik, tapi ternyata dan 5 tahun terakhir gitu kan. Sudah oke, tapi ternyata belum ada penelitian dari dosen. Paling nilainya kalau nggak cukup gitu. Ya, tapi paling ini poinnya beda 1 lah gitu. Atau 0,5 gitu ya. Jadi dianjurkan, soalnya susah juga kalau kita mencantumkan reference tapi nggak sesuai sama penelitian kita begitu. Kalau saya sih sama kayak Pak Reza gitu ya, nggak usah dipaksakan gitu. Nah ini nggak bisa diklik nih. Ya.
Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Sama ini Bu, mau tanya juga. Ini kan berarti untuk sumber rujukannya bisa dari artikel juga Bu ya? Ya, boleh. Cuma kemarin pas nilai apa rubrik penilaian TA saya keluar, itu di komen sama dosen pengujinya masih terdapat penggunaan artikel dalam referensi. Nah itu gimana Bu ya? Itu artikel apa? Nah ini saya juga udah lama nggak nengok TA saya, jadi agak-agak lupa nih. Maksudnya gini, artikel itu berupa Wikipedia atau apa gitu. Oke. Ya, kalau Saya Wikipedia memang nggak disarankan, tapi kalau misalnya itu sumber berita, kayak dari Kompas, kemudian dari website pemerintahan, itu masih boleh. Ya, tapi kalau Wikipedia, Blogspot itu yang nggak boleh. Ya, itu yang harus dihindarin teman-teman. Makanya kenapa di sini itu artikel ilmiah ya, jadi bukan yang Blogspot, Wikipedia. Lebih aman sih kalau teman-teman ambilnya artikel jurnal gitu. Tapi kalau Bu, saya kan misalnya nih, saya ngambil data pengguna media sosial yang dari WR sosial ya, Hotsuite gitu. Nah, itu kan juga berupa website gitu kan. Nah, itu boleh. Tapi kalau Wikipedia, Blogspot nggak disarankan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? di saya sih nggak ada dari Wikipedia Bu atau Blogspot gitu. Cuman waktu itu kan disuruh nyari ini ya, apa namanya, referensi untuk latar belakang masalah sama Pak Reza. Itu diarahkan untuk dari artikel berita gitu, dari Gartner. Mungkin itu kali Bu ya, yang Gartner harusnya bisa, Ding. Harusnya boleh itu, Gartner itu. Gitu. Cuma mungkin ya, dosen pengujinya yang belum paham itu apa. Ya. Oh gitu. Tapi menurut saya gini, kalau itu nilainya cuma beda satu aja nggak masalah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu yang berpengaruh banget kan sampai nilainya jeblok gitu kan enggak begitu. Tapi kalau Gartner kayaknya masih boleh kok gitu ya. Oke. Sama ini deh Bu, terakhir Bu. Ya. Kan saya itu tujuan dari apa namanya TA-nya itu kan untuk ngebangun platform pembelajaran cloud ya, untuk belajar cloud gitu. Nah, saya udah konsultasi juga sih sebenarnya sama Pak Reza terkait penggunaan cloud di, saya kan lingkupnya SMK ya. Nah, itu saya coba cari-cari, itu nggak nemu juga, makanya disaranin sama Pak Reza artikel dari Gartner itu tadi. Cuma masalahnya artikel Gartner itu kan ngebahasnya terkait apa ya, pertumbuhan penggunaan cloud secara global. Nah, itu di rubrik penilaian saya disuruhnya disuruh spesifikin lagi. Berarti kalau misalkan saya bikin kuesioner di lingkup sekolahan yang saya teliti, gimana Bu? Bisa nggak Bu ya? Apa nggak perlu? Sebentar, saya masih mencerna. Bagaimana caranya dari artikel ke kuesioner, gitu. Maksudnya biar saya dapat data ini aja yang apa yang bisa saya gunakan buat latar belakang si TA saya ini gitu. Oke, latar belakang itu sebenarnya ya gini, kalau memang kuesioner itu kan artinya kamu memberikan beberapa item pertanyaan kan. Itu bukan pengujian kan? Bukan sih, lebih ke pengen survei aja gitu. Di lokasi saya berapa banyak yang udah pakai cloud. Nah, survei itu butuh apa namanya, berapa pertanyaan di kuesionernya? Mungkin sekitar 5 sih Bu, karena saya cuma pengen tahu aja di lingkup siswa-siswa sekolah ini ada berapa banyak yang tahu tentang teknologi cloud gitu. Udah pernah pakai atau belum. Jadi soalnya di komen latar belakangnya gitu, nggak fokus sama lokasi studi kasus, sedangkan ya saya coba cari artikel yang atau jurnal yang ngebahas penggunaan cloud di SMK, itu saya nyari nggak nemu-nemu.
Bentar. Sebenarnya kalau di latar belakang kamu bisa hasil wawancara gitu. Kenapa di SMK situ menggunakan cloud? Oh, karena ada kebijakan dari sekolah gitu kan. Nah, otomatis sebenarnya kamu nggak perlu bikin survei, tapi kamu wawancara aja dari pihak sekolahnya, tapi kurikulum atau apa. Nah, apakah sekolah ini menggunakan cloud tidak dalam metode pembelajarannya? Misalnya, ya pakai. Nah, pakainya itu seperti apa? Apakah lewat Google Classroom atau penggunaan cloud-nya dalam Drive atau bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya bisa jadikan latar belakang kamu. Gitu. Berarti bisa saya ganti dengan wawancara aja gitu Bu ya? Dengan Iya, pihak-pihak terkait ya? begitu. Misalnya di gurunya atau kepala sekolah atau bagian kurikulum gitu ya. Bentar. Di SMK sebagai media pembelajaran. Bukan sebagai media pembelajaran sih Bu, lebih ke fokusnya ini di SMK itu kan ada lomba kompetensi siswa gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya sempat ngebimbing juga untuk mata lomba cloud computing. Nah, untuk cloud computing ini emang di sekolahan yang saya ajar belum ada mata pelajaran yang terkhusus ke arah sana gitu. Makanya saya ngambil judul TA ini, saya berharap bisa ngebangun platform untuk belajar cloud computing gitu. Ya udah, bikin aja. Ya Bu, sudah dibikin, masa gitu kan. Nah, sebenarnya gini, apa namanya, kamu bisa ambil ini ya, ada sih di sini, maksudnya saya nemu ini sih beberapa artikel gitu kan, misalnya pemanfaatan cloud computing untuk pembelajaran di SMK Swasta Harapan Bangsa ini 2024 loh. Ya, tapi di jurnal Pengabdian ya, coba deh. Apa namanya, kamu nanti bisa baca-baca, oh ini sesuai, ternyata pemanfaatan teknologi cloud computing itu sudah diterapkan gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kamu bisa baca di sini ya. Gitu. Ini bisa jadi tambahan di latar belakang. Begitu. Misalnya, ini abstrak ya, kita baca abstraknya dulu. Penggunaan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efisiensi proses belajar mengajar. Gitu ya. Karena ini itu jurnal pengabdian masyarakat, jadi masih diterapkan. Hasilnya seperti apa itu karena kita nggak, kalau saya, karena kita nggak baca naskahnya gitu kan, jadi nggak tahu. Tapi masih diterapkan. Gitu. Udah deh, biar sekalian. Ya, jadi teman-teman juga begitu. Tolong ketika nanti mencari reference, terus menggunakan Google Scholar gitu ya, dicek apakah ini itu di jurnal pengabdian masyarakat atau di jurnal penelitian. Begitu. Nah, kalau ini di jurnal Pengmas ya, gitu. Nah, ada metodenya pengembangan. Nah, seperti ini. Hasilnya observasi, wawancara, implementasi sistem, evaluasi, umpan balik. Nah, mungkin di sini ya bisa. Nah, ini kamu baca lagi. Ini bisa dijadikan referensi juga. Ini loh di SMK misalnya. Di SMK Swasta Harapan Bangsa itu sudah menggunakan teknologi cloud computing. Nah, manfaatnya begini, tapi di SMK saya belum. Misalnya seperti itu. Dan di mana ketika hasil wawancara, ternyata di SMK saya itu sudah menggunakan cloud computing atau belum sama sekali. Tetapi dari pihak sekolah akan mengarah ke sana berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, dan yang lainnya. Jadi di latar belakang kamu itu berisi hasil wawancara, ya, data penguatnya, sama artikel ini, begitu. Bisa dipahami nggak, Faisal? Bisa Bu. Ya. Oke. Ya. Berarti paling nanti saya coba untuk konsul lagi deh sama dosen pembimbing saya juga Ya. terkait masalah ini. Ya, silakan. Jadi saya di sini hanya kasih masukan ya, begitu. Bukan yang berarti kamu harus melakukan apa yang saya itu, enggak. Jadi tolong ya teman-teman, ini juga perlu dipahami daripada nanti terjadi apa namanya, perbedaan pendapat lagi ya antara dosen TA dengan dosen pembimbing. Jadi
Kalau saya itu lebih memberikan apa ya, masukan gitu loh. Kira-kira seperti ini dari sudut pandang saya. Tapi kembalikan lagi ke dosen pembimbing. Apakah dosen pembimbing setuju atau tidak? Dan saran saya adalah kalian bisa ikutin dosen pembimbing. Karena apa? Dosen pembimbing itu yang akan memberikan kalian nilai ya, porsi lebih banyak, terus ngebimbing progres kalian juga untuk mengerjakan TA itu seperti apa gitu. Istilahnya yang nemenin kalian dari penulisan judul sampai nanti mau ke yudisium ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar saran, masukan. Silakan kalau mau dipakai, silakan kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa ya, gitu. Oke, tapi semoga cukup membantu ya, setidaknya ada wawasan baru gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya mau tanya Bu, Ya, tadi kan di drive-nya itu ini ya Bu, apa V4 itu untuk ujian proposal Bu, saya itu udah ujian hasil ya Bu ya. Berarti yang saya ganti itu berarti nanti yang ujian hasil kan Bu, bukan proposal ya? Iya, di Nah, ujian hasil aja. itu di drive itu gak ada Bu, rubrik penilaian V4 untuk yang ujian hasil Bu, itu cuma sampai bab 3. Kalau yang saya ini kan yang dinilai sama Vario kemarin itu sampai ke abstrak penulisan sampai bab 5. Nah, saya mau lihat template yang V4-nya gitu, Bu. Untuk yang ujian hasil. Di mana, Bu? Bentar, ini ujian. Oh, kamu ambil itu ya? Template-nya respon rubrik ya? Iya, Bu. Kan bukannya emang begitu ya? Itu tambahin sendiri ya? Oh, jadi emang nggak ada V4-nya gitu, Bu ya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya itu kan dapatnya bentuknya awalnya kan PDF gitu ya, Bu ya? Dari Vario sebagai yang apa? Penguji. Nah, dari yang penguji itu kita tuh udah ada template. Nah, waktu itu nanya ke Bu Tiffany, iya itu dimasukinnya emang manual gitu kan. Tapi emang ada template V3 waktu itu. Jadi saya tinggal masukin yang udah dinilai, terus catatan apa yang udah dirubah sama saya itu dimasukin gitu kan ya Bu ya? Iya, Nah, tapi tapi yang sisanya V nanti kamu tambahin sendiri. Iya Bu, tapi yang V4-nya nggak ada Bu, gimana? Saya maksudnya referensinya kemana gitu? Nah, Apa iya yang kamu dirubah? tambahin aja, sesuaikan aja. Di 4 ada poin ini, terus kamu tambahin sendiri di rubrik itu. Iya Bu, Respon, saya mau nambahin cuman maksudnya rubrik penilaian V4-nya nggak ada. Yang Ibu kirim itu cuma proposal, jadi cuma sampai bab 3. oh, sebentar. Itu iya. Jadi untuk ke bawahnya saya nggak tahu apa yang harus ditambahin gitu. Oke, sebentar. Ini saya share di sini deh kayaknya. Bentar, share. Wait. Kamu yang V4 ya? Saya itu kemarin V3 Bu. Nah, Iya. Tapi sekarang, nah ini di sheet ini. nah ini linknya di mana Bu? Tadi di drive yang Ibu kasih kan? Iya, di draft itu. Oh, di tab Ini berikutnya ya? Ya Bu, rubrik ada Bu, ada. penilaian TAV 4, ada versi 4, ada new rubrik penilaian publikasi berdampak kan? Oh iya Bu. Nah, ya itu. Kalau saya saran adalah ambil dua-duanya gitu. Oke. Ya, karena itu istilahnya ini teman-teman ya, tolong diambil semuanya gitu. Jadi ketika kalian nanti mau ujian proposal, ujian hasil, menggunakan template-nya new rubrik penilaian publikasi berdampak. Nah, paling enggak kalian sesuaikan poin-poinnya di publikasi berdampak apa saja ya. Oh, penulisannya harus ini, daftar referensinya harus ini. Kayaknya sih nggak jauh beda ya sama versi 4 gitu. Tapi yang dipakai itu yang versi 4 atau yang new ini Bu? Sama aja deh ini. Sama ya Bu? Kayaknya makanya silakan diambil semuanya aja. Kayaknya sama aja deh. Takutnya kalau ada yang beda kan ntar saya misalkan ngikutin yang satu, naskah saya udah diperbaiki sesuai Nggak apa-apa. kriteria yang di Enggak, sama sih. Sama ada deh. 2 versi naskah nanti. Sama kok. Tuh, sama. Ya. Tapi kalian bisa cek aja. Yang lebih lengkap, yang lebih bagus sih. Oke Bu. Baik. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi, teman-teman?
Bu, izin tanya lagi. Berarti semisal nanti saya progres untuk ujian hasil atau misalkan nih saya mau revisi ujian proposal saya, itu kalau untuk yang ujian proposal saya tetap stick ke yang versi 4 Bu ya, rubrik penilaiannya. Dan untuk ujian hasil nanti apakah tetap stick ke versi 4 atau Pakai yang harus itu ngikutin deh, update? publik. Iya, yang update aja deh. Kayaknya nggak terlalu banyak perubahan sih, sama aja. Tadi cek sekilas ya, Mhm. gitu. Cuma yang lebih lengkap sih lebih baik, ya. Karena ini belum saya diskusikan dengan Bu Tiffany, teman-teman. Tapi kok di naskah itu, sorry, di link itu ada 2 rubrik penilaian ya. Insya Allah nanti saya update sih. Cuma ini saya kasih tahu bahwa ini loh ada link penting yang harus kalian download gitu kan. Kalian harus siapkan. Kemudian nanti di apa namanya rubrik, template, pedoman, kemudian apa lagi ya? Oh, link publikasi dosen ya. Itu yang penting yang harus kalian pakai, kalian tahu di pertemuan pertama ini. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Cukup? Oh, Fadil? Ibu, saya mau tanya, Ibu. Kan kemarin saya udah ujian proposal ya, Bu, udah di atas KKM. Tapi di Siska saya yang apa dosen pengujinya itu nggak ada ya, Bu? Apa Kosong. ganti, Bu? Enggak. Enggak sih. Saya nggak tahu ya di Siska gitu. Tapi tadi kan masalah teman-teman juga sama kan. Cuma kalau sudah nilainya di atas KKM mah dilanjutin aja progresnya. Gitu, Fadil. Oh, berarti untuk dosen pengujinya masih sama gitu, Bu? Masih sama. Kan apa namanya? Paling nggak kamu diskusikan sama dosen pembimbing ya. Gitu. Oke, Nanti, berarti diskusi sama dosen pembimbing ya, Bu? ya iya. Meskipun dosen pengujinya kok nggak ada, ya udah nanti biar diurus oleh prodi gitu kan. Yang penting kan dosen pembimbingnya tetap gitu Oke. ya. Nah, Terima kasih banyak, Ibu. oke. Ibu, tadi habis ngecek Bu ya V3 sama V4 itu ternyata sama persis, Bu. Sama kan? Jadi gimana, Bu? Maksudnya saya pakai template yang lama berarti sama aja dong? Iya sama aja. Makanya saya bilang sama Oh, aja. Tapi kalau ada yang poin yang tadi barusan beda, pakai yang lebih lengkap itu lebih baik. tadi saya awalnya ngitung jumlahnya sama 30, terus saya coba lihat di beberapa kayak poin ya, misalnya kayak abstrak di situ dia mintanya apa yang V4, ternyata sama persis, Bu. Iya. Terus ke bawahnya juga gitu. Kayaknya sama. Nggak apa-apa. Kamu mau Berarti pakai aman ya, Bu ya? aman, insya Allah. Insya Allah. Kamu mah anaknya Bu Tiffany mah kan nggak apa-apa nanti diawasin sama Bu Tiffany. Iya, Bu ya. Iya juga sih. Oke lah kalau gitu, makasih, Bu. Iya. Itu bentar. Oke, ada pertanyaan ya. Terakhir Bu, jadi kita tinggal semhas harus melakukan sempro ulang ya Bu. Sempro dari penilaian maupun pengumpulan. Maksudnya gimana nih April? April ini dari semester lalu ya. Kamu sudah sempro belum April? Ya, kalau misalnya teman-teman di sini itu udah ujian proposal, berarti nggak usah, dan nilainya sudah di atas KKM, jadi nggak usah proposal lagi ya. Udah lakukan revisi proposalnya, kemudian lanjut ke semhas gitu, ujian hasil. Ya, mau ujian hasil daftar di sesi 1 bulan November ataupun di sesi 2
di bulan Desember. Boleh ya. Dan itu harus didiskusikan dan dikomunikasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Gitu ya. Oke. Cukup? Oke. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, ataupun nanti misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan di grup ya, atau misalnya ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab dan saya minta teman-teman konfirmasi lagi ya di grup gitu, biar saya notice gitu kan. Kayak kalau nggak salah di grup itu juga ada Bu Tiffany ya, jadi bisa kalian sampaikan sekalian. Bu Tiffany paham ya, tahu. Bu, kalau yang belum punya topik gimana? Topiknya apakah sesuai ngikutin yang aturan sekarang atau mengajukan topik baru? Nah, itu juga bisa ya. Insya Allah nanti kita akan follow up bersama begitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi hari ini di pertemuan pertama. Semoga itu informasi yang sudah kita diskusikan bisa jadi bekal teman-teman supaya bisa lulus di semester ini ya. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum saya jawab ya, bisa di reminder ulang di grup ya. Kalau misalnya Bu belum direspon ya, silakan di reminder lagi. Ya. Untuk pertemuan pertama ini saya anggap semuanya hadir. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan ya, tolong teman-teman disiapkan reference manager tools dan naskahnya yang sudah jadi. Jadi saya mau cek apakah penulisan referensinya sudah betul, parafrasanya sudah oke ya. Jadi kita sambil belajar bersama. Sembari teman-teman berprogres dengan dosen pembimbing masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai insya Allah jam 7 ya. Jadi nanti kita siapkan supaya bisa lebih maksimal ya teman-teman yang hadir. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.